Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamzah Fahriansyah dari kelas 12 RPL 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manfaat, cara kerja, kelebihan dan kekurangan, serta alasan kenapa kita harus memakai cloud computing dalam menyelesaikan pekerjaan. Nah, yang pertama, pengertian cloud computing. Secara umum, definisi cloud computing merupakan gabungan pemanfaatan teknologi komputer dalam suatu jaringan dengan pengembangan berbasis internet yang mempunyai fungsi untuk menjalankan program atau aplikasi melalui komputer yang terkoneksi pada waktu yang sama. Tapi tak semua yang terkoneksi melalui internet menggunakan cloud computing. Nah, yang kedua ada manfaat cloud computing. Di sini yang pertama ada semua data tersimpan di server secara terpusat. Salah satu keunggulan teknologi cloud adalah memungkinkan pengguna untuk menyimpan data secara terpusat di suatu server berdasarkan layanan yang disediakan oleh penyedia layanan cloud computing itu sendiri. Kemudian yang kedua ada keamanan data. Keamanan data pengguna dapat disimpan dengan aman lewat server yang disediakan oleh penyedia layanan computing, seperti jaminan platform teknologi, jaminan ISO, data pribadi, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada fleksibilitas dan skalabilitas yang tinggi. Teknologi cloud menawarkan fleksibilitas dengan kemudahan data akses kapan dan dimanapun kita berada, dengan catatan bahwa pengguna terkoneksi dengan internet. Kemudian yang terakhir ada investasi jangka panjang. Penghematan biaya akan pembelian inventaris seperti infrastruktur, harddisk, dan lain-lain akan berkurang dikarenakan pengguna akan dikenakan biaya kompensasi rutin per bulan sesuai dengan paket layanan yang telah disepakati dengan penyedia layanan cloud computing. Nah, kemudian ada cara kerja. Cara kerja sistem cloud computing. Sistem cloud bekerja menggunakan internet sebagai server dalam mengolah data. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk login ke internet yang tersambung ke program untuk menjalankan aplikasi yang dibutuhkan tanpa melakukan instalasi. Nah, kemudian ada kelebihan cloud computing. Yang pertama, efisiensi penggunaan media penyimpanan. Adanya cloud membuat para pengguna tidak memerlukan media penyimpanan. Kita tidak perlu memikirkan apakah media penyimpanan Anda cukup ataukah tidak, karena semua data yang kita nanti akan tersimpan dalam cloud. Aplikasi atau software yang menggunakan cloud juga tidak perlu diinstal di komputer, sehingga sangat menghemat penyimpanan kita. Kemudian ada keamanan data. Kelebihan selanjutnya, kita pasti sudah tahu bahwa data kita akan disimpan di suatu server terpusat. Nah, server cloud akan menjamin keamanan data kita. Tidak ada orang yang bisa mengakses data kita tanpa seizin kita. Kemudian ada fleksibilitas. Server cloud merupakan server berbasis jaringan internet, sehingga kita bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja, asal kita terkoneksi dengan internet. Kemudian terakhir ada skalabilitas. Penyimpanan data di server cloud bisa kita tambah ataupun kurangi menurut keinginan kita. Kita tinggal memilih fitur yang disediakan. Di beberapa aplikasi menyediakan memori penyimpanan dalam berbagai pilihan. Kita bisa memilih yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kemudian kekurangan cloud computing. Yang pertama, keamanan data. Selain masuk ke kelebihan, keamanan data juga masuk kekurangan. Hal ini disebabkan karena tidak semua server cloud melakukan perlindungan yang tidak bisa ditembus. Ada beberapa server yang memang mudah dibobol atau ditembus oleh hacker. Data kita di server tentu menjadi tidak aman karena hacker bisa saja mengubah, menghapus, atau mencuri data kita. Kemudian yang kedua, biaya yang dikeluarkan. Pengertian cloud computing tentu membuat kita paham apa maksud poin ini. Ya, pada poin kelebihan memang dituliskan bahwa
Penggunaan cloud dapat menghemat biaya, namun di kekurangan juga disebutkan karena tidak semua server cloud menawarkan harga yang murah. Memang ada server yang menawarkan penyimpanan gratis, tapi itu tentu saja memorinya terbatas. Kemudian ada memerlukan koneksi internet. Kekurangan selanjutnya adalah perlunya koneksi internet saat ingin mengakses data yang disimpan di server cloud. Kemudian server down. Dari definisi cloud, kita bisa mengetahui bahwa banyak data yang disimpan di server tersebut. Nah, jika banyak orang yang mengakses dalam waktu bersamaan, maka bisa dipastikan server akan down. Saat server down, pengguna pasti akan mengalami kesulitan dalam mengakses data yang disimpan. Kemudian ada arahan penyusup. Kekurangan ini hampir sama dengan yang pertama. Jadi jika pihak administrator server tidak memberikan perlindungan yang berlapis, maka penyusup mudah mengakses data yang kita simpan. Hal satu ini tentu sangat merugikan. Selain data kita bisa diotak-atik penyusup, data diri atau privasi kita juga tidak aman. Nah, kemudian ada alasan mengapa kita perlu memakai cloud computing untuk pekerjaan. Yang pertama, biaya lebih efisien. Dengan cloud computing, perusahaan menghemat banyak biaya. Kenapa? Tak perlu lagi investasi membeli server, jaringan, serta perangkat keras dan lunak lainnya. Biaya investasi, maintain, dan update item-item ini tergolong tinggi. Penagihan biaya cloud terbatas pada sumber daya yang digunakan saja. Frekuensi penagihan sekali dalam sebulan. Kemudian ada yang kedua, kecepatan tinggi. Kenapa cloud terhitung cepat? Sebagian besar layanan cloud computing disediakan secara on demand. Saat kita membutuhkan sebuah sumber daya dari cloud, ia dapat tersedia dalam hitungan menit, bahkan detik, cukup beberapa kali klik saja. Cloud juga menawarkan fleksibilitas yang tinggi. Kita tak perlu pusing memikirkan perencanaan kapasitas sumber daya. Scaling baik secara vertikal maupun horizontal dapat dilakukan secepat dan mudah. Kemudian yang ketiga ada skala global. Manfaat lain dari layanan cloud computing adalah kemampuan scalability. Itu artinya cloud dapat menyediakan sumber daya IT dengan jumlah sesuai kebutuhan, mengirimkannya dari lokasi geografis yang tepat sesuai lokasi penggunaan aplikasi kita. Kemudian ada produktif berinovasi, merupakan konfigurasi perangkat keras, update perangkat lunak, pengaturan rak server, perbaikan, dan lain sebagainya. Dengan layanan komputasi awan, kita tidak perlu lagi meluangkan banyak waktu untuk itu semua. Pengaturan tersebut sudah jadi tanggung jawab penyedia cloud. Efeknya kita jadi lebih fokus dan berinovasi dalam mengembangkan aplikasi yang lebih baik. Kemudian performa tinggi. Cloud computing pada dasarnya tetap berjalan di atas pusat data milik cloud provider. Pusat data ini tersebar di seluruh dunia dan terhubung oleh jaringan global. Pusat data rutin mendapat maintenance dan update. Tujuannya agar bisa selalu menyediakan layanan komputasi yang cepat dan efisien. Faktor ini berefek pada performa cloud yang relatif lebih baik dibandingkan dengan pusat data pribadi. Kemudian terakhir ada keamanan yang lebih terjamin. Banyak penyedia cloud menawarkan keserangkaian kebijakan, teknologi, dan kontrol yang luas. Gunanya untuk memperkuat keamanan data, aplikasi, dan infrastruktur kita dari potensi ancaman. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.